manual Mas. Jadi biar apa sound ini sama sound kamera nyambung. Selamat siang. Selamat siang menjelang sore. Ini saya lagi jalan-jalan nih, jalan-jalan di daerah Jakarta Pusat. Terus mampir di Galeri Nasional dan bukan ketemu sih, niatnya memang dari awal ngajak istri buat ngeliat pamerannya Mas Beng bersama teman-teman. Kalau nggak salah ada 3 orang yang lagi berpameran di Galeri Nasional. Tepatnya apa sih ini Mas namanya Mas? Cafe apa sih Mas namanya? Ini Pajang Karya, Ruang Pajang Karya. Ruang Pajang Karya. Jadi lagi ada pameran dan judulnya adalah Ngider Makan Dengan Gambar. Nah, mungkin tadi ada stock shot di depan ya, ada stock image di depan. Kok Om Widi yang biasanya sama Mas Harwanto kok tiba-tiba sendirian, sekarang ngelihatnya kok pameran lukisan. Nah, bukan lukisan ya, sketsa yang lebih tepatnya Mas Beng ya. Ilustrasi lah. Kan kita pakai kata gambar, jadi gambar aja. Oh, biasanya kan kita ke komik, kali ini gambar. Nah, saya pengen ngasih tahu sebenarnya buat para sobat sama sohib komik, Mas Beng Rahadian ini pada dulu saya kenalnya adalah seorang komikus. Nah, saya sebenarnya pengen nanya lagi nih, pertanyaan saya pertama dan udah lama kayaknya udah lama nggak ketemu Mas Beng. Terakhir kayaknya 4 tahun lalu karena mau ngasih undangan pernikahan saya sama istri, ya kan. Saya mau nanya nih, penasaran saya nih, masih ngomik gak Mas Beng? Ya masih. Sekarang lagi progres malah. Lagi riset soal komik juga. Oh, lagi riset soal komik. Komiknya kopi-kopian? Ya. Kopi Flores. Oh, nah ini saya juga pengen tahu kenapa sekarang Mas Beng dengan komiknya bukan komik aja ya, sekarang ini gambarnya juga main di makanan. Kenapa ke situ? Kalau ini sebenarnya dimulai sudah sejak 2016-an ya. Yang aja Mas Beng. Sudah sejak 2016-an. Jadi waktu itu kan aku sempat kerja di Cendana Art Media komik ya. Di Koran Tempo juga ngisi komik. Kemudian semua platformnya berubah ke digital. Jadi penerbit Cendana Art Media nggak bisa mengikuti pola itu, jadi kalah gitu loh. Kita kalah. Akhirnya kita stop karena kekurangan modal. Nah, kemudian juga di Koran Tempo itu juga di stop. Jadi yang cetak itu juga udah beralih ke digital kan. Jadi mengurangi budget dicetak. Meskipun tetap masih ada, tapi kan tidak seperti semasif dulu. Nah, jadi karena kehilangan 2 sumber berkarya itu, akhirnya aku kayak merasa hampa, kehilangannya banyak gitu loh. Kehilangan banyak, jadi yang tadinya tiap minggu bikin komik atau ngurusin konten buat atau nyari talent ya buat Cendana tuh hilang gitu kan. Nah, pada saat itu aku sudah mulai mengajar di IKJ gitu. Yang kupegang kan ilustrasi. Dan di ilustrasi itu kan nggak hanya komik gitu. Jadi banyak ilustrasi yang lain. Akhirnya dari namanya orang mengajar tuh dia pasti belajar lagi gitu kan. Jadi ketika aku menemukan beberapa kasus termasuk menggunakan teknik menggunakan cat air, objek-objek gambar, itu lama-lama aku merasa ada hal yang harus aku pelajari lagi selain komik. Jadi komik itu katakanlah istirahat terus jadi aku masuk ke ilustrasi dan ketemu dengan komunitas sketsa urban. Anak-anak urban sketch Indonesia, urban sketch. Nah, mereka itu kan orang-orang arsitek, ya ada yang juga di luar itu ya. Dan mereka tuh menggambar tuh happy aja gitu loh, senang. Dan bahkan anak-anak arsitek itu dia explore banget di teknik watercolor. Pengetahuan alat bahannya tuh bagus loh. Jadi aku tuh kayak ini aku bisa belajar sama mereka justru gitu.
Ya aku nyemplung lah di urban sketch. Urban sketch kalau anak arsitek kan gambar bangunan, landscape gitu. Ya aku mulai cari-cari dan nemu gambar makanan ini seru juga gitu. Yang aku lihat sehari-hari karena urban sketch itu kan apa yang ditemukan keseharian orang di perkotaan gitu. Jadi transportasi, suasana kota, pasar, makanan gitu. Nah aku merasa interest ke makanan. Nah percobaan pertamanya di makanan Jepang sih, pameran sama Japan Foundation. Jadi setelah itu ini Jepang sudah nih, aku mau nyari yang Indonesia. Akhirnya ngumpulin, bikin pameran lagi di Bentara Budaya, cerita makan gitu ya, makanan-makanan yang aku makan, makanan lokal. Terus dari situ kayak ternyata juga di luar sana tuh banyak juga teman-teman yang membuat ilustrasi makanan. Jadi ngumpul lah gitu, ketemu. Gitu ya, awalnya dari situ. Nah, ini sebenarnya Mas Beng, saya juga sedikit curhat nih ya Mas Beng ya. Jadi di kalibrasi komik ini sebenarnya konten baru beberapa bulan ini dan teman-teman komikus yang nonton ini lumayan nih, trafficnya lumayan banyak. Cuman kita punya tagline nih Mas Beng sebenarnya Mas. Tagline kita selama ini adalah jangan jadi komikus Mas. Jadi buat teman-teman sobat sama sohib komik yang lagi nonton tadi, Mas Beng udah cerita bahwa yang namanya komiknya istirahat dulu. Kemudian tadi ngobrolinnya yang dari Cendana Art Media, bahkan Kompas sekalipun, Koran Tempo, berpindahnya dari dunia cetak kemudian gagapnya masuk ke dalam dunia digital, ternyata berat juga buat industri dalam tanda kurung ilustrasi, komik, dunia gambar, ternyata berat juga. Ini saya pengen tahu nih, sebenarnya masih relevan nggak sih profesi komikus di zaman sekarang gitu aja Mas Beng. Abis itu saya mau nanya lagi tentang pamerannya. Ya, kalau profesi komikus sih masih relevan dan potensial berkembang di kemudian hari. Di mungkin dalam jangka waktu yang dekat, komik itu masa depannya masih cerah. Mas Beng ngikutin webtoon? Ya aku ngikutin. Ada judul tertentu yang? Semua yang sifatnya slice of life aku baca, tapi aku nggak masuk ngefans ke satu judul, nggak. Jadi ya browsing aja. Punya hambatan juga sih dalam membaca. Terus aku menikmati itu sebagai ini aja, sebagai sebuah sebuah keramaian di komik gitu loh. Dan itu kan perlu diapresiasi. Pertanyaan berikutnya nih, masuk ke pameran yang lagi Mas Beng sama 2 orang rekan lainnya, nanti di-mention ya Mas, dua rekan lainnya itu siapa aja. Kenapa, pertanyaan pertama adalah kenapa pameran ini diselenggarakan sama rekan-rekannya Mas Beng, pertama itu. Kedua, tujuannya apaan sih? Gitu aja. Ya. Jadi ini pameran aku nih sama 2 orang, dia urban sketchers juga. Yang satu arsitek, satu ASN dia di lingkungan hidup. Kemudian Kementerian Lingkungan Hidup ya. Yang arsitek itu namanya Mbak Yanita Apriadi. Kemudian yang kedua itu yang ASN itu Mbak Arya Rahmania. Nah, pameran ini sebenarnya itu dalam rangka penerbitan buku. Bukunya ada di situ. Ada. Ya. Nah, ini bukunya ini adalah konten dari satu platform namanya Dari Halte ke Halte. Itu di Instagram sama di Twitter. Jadi platform Dari Halte ke Halte ini dia merekomendasikan tempat-tempat makan yang tersembunyi di sekitaran halte. Jadi itu menarik banget karena pertama banyak warga Jakarta yang kemalaman di jalan, atau misalkan cari tempat makan susah. Jadi dengan adanya informasi dari halte ke halte itu
Dia bisa nyari tempat makan, kalau aku turun di halte ini tempat makannya mana gitu. Nah itu dia kasih info itu. Dan itu inisiatif mereka, jadi ini tidak komersial gitu ya. Mereka juga tidak memonetize kontennya dengan gila-gilaan gitu. Maksudnya dia tidak minta digratisin, bahkan dia itu datang diam-diam. Datang diam-diam tiba-tiba viral aja gitu kan. Nah, ini yang menarik sih buat aku. Pertama dia fokus kepada makanan-makanan atau kalau enak gak enak kan itu relatif ya. Betul. Tapi lokasi makanan yang tersembunyi cuma itu maksudnya modal kecil gitu ya. Tapi itu recommended gitu loh. Jadi banyak yang merasa bahwa yang direkomendasikan dari halte itu benar enak gitu. Namun yang kedua, dengan konsep halte itu dia mendorong orang menggunakan transportasi publik. Karena kalau mau nyari makanan patokannya halte gitu. Jadi meskipun sekarang GoFood ada, GrabFood ada, atau bisa pakai kendaraan pribadi, tapi yang dia rekomendasikan itu transportasi publik. Dan ini bagi warga Jakarta kebanyakan dipakai kan transportasi publik itu. Dan itu kan enak gitu. Turun dari kereta itu sudah ada Jaklingko, sudah ada halte-halte Transjakarta, feeder busway ada gitu. Di kita ini memungkinkan itu. Jadi ini kan perlu didorong. Ya, pertama warga menggunakan transportasi publik. Sistem yang dibangun oleh pemerintah juga jalan akhirnya gitu kan. Tidak sia-sia gitu beli bis, kereta dan lain-lain dipakai. Kemudian yang ketiganya, ini yang direkomendasikan ini warung-warung kecil loh, bahkan kadang-kadang tuh tenda-tenda pinggir jalan gitu. Dan mereka tuh jadi punya penghasilan. Mereka tuh jadi kayak sebagai warga Jakarta ya mereka berhak mendapatkan income ekonomi di kotanya sendiri gitu, nggak tergeser oleh gerai-gerai franchise atau modal-modal besar gitu. Itu aku suka gitu. Jadi kita kontak-kontakan gitu, udah aku gambarin deh yang kamu datengin. Mereka udah pakai foto sih, tapi kita pengen pendekatan artistik gitu. Terus akhirnya difasilitasi oleh Gramedia. Gramedia juga dari awal banget proyek ini menawarkan gitu ya. Terus akhirnya ya udah jadi buku. Mereka kan lihat di buku cetak ya, tapi artworknya kayak apa gitu. Nah, kita pamerkan gitu, artwork originalnya kita pamerkan. Juga memperlihatkan pada masyarakat bahwa makanan pun objek yang menarik untuk digambar, itu ada seninya sendiri. Ini luar biasa banget ya para sobat sama sohib komik. Biasa ini pameran satu terkonsep banget, suka banget sama konsep di baliknya bahwa memakai transportasi umum dengan tanda kurung di situ bahwa mencari tempat-tempat makan. Di situ juga ada misi mulianya. Jujur gue belum ketemu nih, nggak tahu deh punya ada ide pameran serupa seperti ini, tapi ini luar biasa banget. Ada ide yang menarik di balik ya, ada, saya bilangnya tujuan suci kali ya, tujuan suci dan mulia, enggak, biasa aja ya. Ada suci kan acara komedi di Kompas TV. Oh iya, suci acara komedi. Ini beneran bahwa ada sesuatu yang disuarakan sama teman-teman yang lagi berpameran ini 3 orang. Oh iya Mas Beng, ini biasanya kalau kita mau closing ini kan terakhir nih, saya mau minta sesuatu dari Mas Beng. Kebetulan ini Mas Beng ini bukan guru ya, mungkin beliau tidak menganggap saya murid secara langsung ya, tapi Mas Beng menjadi guru saya ketika Mas Beng mengeluarkan komik indie fotokopian kompilasi Mas Beng di halaman terakhir, ceritanya tentang ular. Oh itu ya. Iya, itu saya ampun-ampunan Mas niru gambar Mas. Ya, tidak pernah bertemu langsung secara guru dan murid, tapi saya belajar dari gambarnya. Saya kira Mas Beng gambarnya mirip Greg Capullo dulu, walaupun Mas Beng ternyata nggak ke komik US, enggak. Saya pengen bukan satu kata, enggak, banyak kata boleh. Buat calon komikus, buat calon penggambar, buat calon ilustrasi Indonesia yang lagi nonton episode ini. Monggo. Ya, meskipun
tagline-nya jangan jadi komikus ya. Tapi itu kupikir kita semua cerdas membaca itu. Komik itu masih merupakan satu bentuk storytelling yang susah digantikan gitu. Kita lihat dari berbagai macam perkembangan zaman ya. Saya takutnya mati mic-nya. Mantap. Ya lanjut. Maaf. Jadi dari sekian perkembangan zaman, dari zaman cetak sekarang ke zaman digital, dari berbagai macam cara komik itu tetap bertahan, tetap ada dengan bertutur seperti itu, tetap ada yang bikin, tetap ada yang baca gitu. Yaitu menandakan bahwa ini satu storytelling yang sudah mapan, mantep gitu. Kan persoalannya jadi konten. Jadi buat teman-teman yang mau masuk ke dunia komik, ya memang pertama harus punya visi mau ngomik seperti apa, mau menceritakan apa gitu, dan mau kemana ini perkara jadi profesi atau hobi gitu ya. Ini market yang niche banget gitu, jadi yang khusus, spesifik, khas gitu ya, unik gitu. Jadi selalu ada celah, selalu ada ruang buat orang-orang yang memang mau berkarya di situ. Jadi jangan terlalu pesimis atau khawatir gitu ya, selalu ada. Komik yang buruk ada yang baca, komik yang bagus ada yang baca gitu. Nah sekarang kamu tinggal milih mau yang mana gitu. Kamu mau berfungsi apa di masyarakat, itu kan intinya itu. Komik kamu mau menginspirasi orang seperti apa gitu, meskipun tidak harus menggurui. Itu aja sih, jadi kembali ke diri sendiri. Kalau rezeki udah ada yang ngatur. Kata-kata terakhirnya ingat teman-teman, sobat sama sohib, rezeki ada yang ngatur. Ya kebetulan Mas Beng sekarang rezekinya nggak di dunia komik. Iya. Masih belum ngasih ilustrasi ya Mas ya? Ya, aku sekarang lagi project komik ngelanjutin yang Kopi Aceh jadi ke Kopi Flores. Siap. Oke para sobat sama sohib komik, kayaknya ini update-nya agak lama nih. Soalnya ada ICC kita belum. Kita lagi mau update ICC, mungkin minggu-minggu depan, mohon dimaafkan ya. Tapi seumpama sobat sama sohib komik ini lagi nonton dan kebetulan ini sampai tanggal berapa Mas? Sampai minggu depan. Sampai minggu depan, mudah-mudahan nih saya berusaha biar tayangnya agak cepat. Buat yang belum ke Galeri Nasional, monggo silahkan kunjungin ke Ngider Makan dengan Gambar. Nih pajang karyanya Mas Beng bersama rekan-rekan sahabat yang lainnya. Thank you. Kita ketemu di episode berikutnya. Thank you Mas Beng.